pada hakikatnya apapun yang kita lakukan di dunia ini kembali kepada diri kita sendiri. Masya Allah. Terus ayat Quran kan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvictor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini Ustadz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkat jamu wak kaji kelowor. Masih teringat ini Ustadz ya. Lagi. Masya Allah. Anji mudah-mudahan pinaringan istiqomah lancar barokah Ustadz Amin, ya. amin. Keluarga semuanya sehat walafiat juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah semuanya tetap dalam lindungan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Baik Ustadz, malam hari ini kira-kira kita akan ngaji dengan topik napa niki Ustadz? Oke. Untuk malam hari ini kita akan mengkaji surat Asy-Syams ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Surat Asy-Syams ya Ustadz ya. Surat Asy-Syams ayat 8, 9, 10. Ya, Anda dulur juga bisa membuka dulur surat Asy-Syams ayat 8, 9 dan 10. Baik dulur Elvictor, mari kita simak kajian malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Haji Ali Hasan SPDI. Baik, Ustadz monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, ustadz-ustadzah, ibu nyai, ugi, para masyayikh, para habaib. Niki Habib Ishak ada di depan saya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih radhiyallahu an. Ya. Yang saya hormati juga seluruh kru Elvictor yang bertugas pada malam hari ini. Wabil khusus Mas Ishak dan yang kami hormati seluruh pecinta Elvictor, dulur-dulur Elvictor, dulur dunya, dulur akhirat. Amin ya Allah. Mugi-mugi mawon persaudaraan kita niki sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allahumma Allah. amin. Dulur dalu menika kita ngaos ngaji sareng-sareng surat Asy-Syams ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat ke-8 sampai 10 ya Ustaz ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah niku mengilhamkan kepada jiwa. Setelah Allah menciptakan jiwa, menciptakan nafsu, menciptakan pikiran, menciptakan hati, lantas Allah memberikan dua potensi, dua pilihan, yaitu fujuraha wa taqwaha. Ya Allah. Milih sing pundi? Milih fujur, fasik, atau berbuat yang buruk, atau wa taqwaha. Dengan pemberian Allah niku wau, mulai dari diberikannya jiwa, diberikannya hati, diberikan nafsu, diberikan akal pikiran. Kira-kira menungso niku lebih milih pundi? Fujur, elek, nopo wa taqwaha, ketakwaan. Ya Allah. Jadi Gusti Allah ternyata kok mboten saklek. Terus ten Quran kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidaklah menciptakan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepadaku. Menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Bukan berarti Allah niku mewajibkan, mengharuskan, menekankan kepada kita kudu nyembah. Mboten kok. Mboten maksa. Mboten maksa.
Yang penting Allah sudah memberikan potensi kepada kita. Lantas Allah membiarkan. Iki lo, kamu saya ciptakan dalam kondisi yang fitrah, suci, suci, bersih, mempunyai hati. Setelah itu ketika kita sudah mulai besar, mulai pintar, mulai tambah paham, terserah pengen milih sing pundi. Ya tadi Gusti Allah ngoten niku. Mboten sakit kemudian Gusti Allah gila jabatan. Gusti Allah gila kehormatan. Gusti Allah nyuwun disembah, mboten. Keliru. Jadi kita ibadah niku pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Masya Allah, kita yang butuh. Kita yang butuh. Oh kita niku syukur mboten syukur, kita nyembah Allah mboten nyembah Allah. Gusti Allah tetap maha kuasa, tetap maha esa, mboten enten tandingane. Mosok kemudian, won kula tak mutung gak nyembaten Gusti Allah malih. Mana Gusti Allah ojo pore. Nah mboten, kula awak dhewe masih sak nggih. Iya. Mboten wonten nggih, mboten. Gusti Allah mboten. Karepmu pokoke kita niku terlahir dalam kondisi yang fitrah, suci. Jadi makanya kadang kita niku karena kondisi yang fitrah. Sebenarnya iku hati niku saged memikirkan kok iki apik iki elek niku harusnya paham. Saged membedakan. Saged. Mesti ana jenenge rasa iku mesti ada. Krasa gak enak, kok rasane nyetrum iki gak nyetrum, iki feelingku enak, iki feelingku gak enak. Mesti ada seperti itu. Ya Allah. Ya tinggal kita niku pengen enggak mau tidak. Purun napa mboten untuk bisa mengedepankan, untuk bisa melakukan fitrah niki wau. Kadang kan mboten diasah fitrahnya. Dibarno. Jano. Wis gak apa-apa. Nggih jiwae yang halas jano wae, nafsu sing dikedepankan. Nah, kan akhirnya beda. Hasilnya beda. Niki ayat yang ke-8. Jadi Allah niku mboten kok pengen dihormati, pengen disembah, mboten. Pada hakikatnya apapun yang kita lakukan di dunia ini kembali kepada diri kita sendiri. Masya Allah. Terus di Quran kan in ahsantum li anfusikum. Nek berbuat bagus, balike ya bagus untuk diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Yo padha mana nek elek balik ten gene awake dhewe. Ya Allah. Jadi dalam hidup niku mboten kok kita mengatasnamakan ngapunten Mas Isa kadang hukum karma. Iya, biasanya seperti itu. Dan Islam mboten nenten hukum karma, kayak film Awing Dharma. Namanya film Mahabharata. Tapi nggak ada itu ya. Nggak ada hukum karma itu ya. Yang ada itu hukum sebab dan akibat. Masya Allah. Misale benci nang uwong, gak seneng uwong, akibatnya kita pun akan dibenci oleh orang. Kan ngoten. Senengane nglarani wong ae. Akibatnya kita pun akan dilarani oleh orang. Kan ngoten. Senyum terus nang wong iku guyuan, sumeh, gampang nulungan. Akibatnya apa? Orang pun akan segan kepada kita, takzim kepada kita, senang kepada kita. Berarti ada sebab ada akibatnya. Loh, kadang kita enggak yang ngomongin si karma, titik-titik karma. Sampai orang film jenenge karma. Boten. Niku karma niku adalah kebiasaan yang diucapkan oleh orang-orang Hindu. Dulu itu ya. Dulu, begitu Islam muncullah yang namanya sebab dan akibat. Mila niku sakderenge muncul akibat, ojo gawe sing enggak. Khawatir. Kone akibate elek, insyaallah Gusti Allah. Ndak remah Gusti. Niki ayat yang ke-8. Lanjutannya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan, mensucikan jiwanya. Jadi di awal yang ke-8 Allah memberikan terserah, pilihan terserah. Sama seperti bandul. Napa bandul niku Mas Isa? Nggih bandul pokoknya. Iya. Bandul lah. Bandul ini kan ke kanan ke kiri terus dia. Gerak terus ting tong kayak jam anu ngoten lho napa tek gitu. Tek atau niki ayun-ayun kanan kiri kan potensi mesti ada. Pengen berbuat baik terus
kadang juga pengen melakukan yang buruk kadang. Nggih. Salate khusyuk nemen, kadang suatu saat alasan-alasan iki yang muncul. Masyaallah. Sifat bosen itu juga muncul. Wah, iku apike Iya. buwel. Suatu saat kadang sifat elek iki muncul juga. Nggih. Makanya saya sampaikan seperti bandul tadi itu. Nggih. Tinggal kita tuh pengen potensi yang mana yang kita dahulukan. Pengen kanan napa pengen kiri. Pengen sing apik napa pengen sing elek. Nggih. Terus Gusti Allah yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu menggunakan potensi kebaikan-kebaikan. Ya Allah. Lho sebenarnya Allah sanjang ngoten lho. Fa innal muttaqina kan wonten sing ngoten biasa. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu jelas surga. Fi jannatin na'im misalkan ngono. Surga Jelas balasannya. ini ya. Jelas. Gak enek maneh balasane surga. Sebaliknya wa qad khaba man dassaha ayat yang ke-10. Dan sungguh merugilah orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Sampai dikatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Ngoten sing ngoten ya. Sampai dikatakan fit darkil asfal. Aspal. Sampai aspal. Oh, aspal sampai aspal tadi aspal. Aspal ya. Paling sak ngisor-ngisore neraka. Nggih. Iku munafik. Makanya potensi ini mesti ada, potensi kebaikan atau potensi keburukan. Loh kula niku wis berusaha dadi wong apik, tapi kok cek kadang muncul sifat elek nggih, pengen ngeten pengen. Ini ku wajar, jenenge menungso niku mesti ngoten niku. Nggih. Istiqomah poso misalnya ngoten. Kadang niku nggih pengen ana godaan niku nggih. Nggih wonten mawon jenenge menungso. Tinggal kita niku bisa menyelamatkan diri kita no boten. Akhirnya lebih mengutamakan potensi yang mana. Kadang kan alah nyolong tidik gak apa-apa. Nah, bisa naik. ya pisan to. Main gak konangan kan? Pendul lah gak apa-apa. Keterusan akhir. Niki sing bahaya. Masyaallah. Nggih, jadi kedua potensi ini ayo hati-hati. Kita hati-hati. Maksudnya tadi yang nopo? Sing kiri niki lho. Nggih. Sing kiri tadi nggih. Sing buruk niki. Sing buruk niki hati-hati. Tapi ngelolanya bagaimana ya Dad, untuk potensi yang baik itu masyarakat ataupun orang-orang itu kan kepingin gitu ya apa kita ya berada di potensi yang baik lah ya kan, tapi kadang terjerumus di potensi yang buruk. Intinya ngeten loh Mas Isa. Pada intinya orang itu lebih kadang mengedepankan nafsunya. Mengapa kok mengedepankan nafsu? Sebab kurangnya rasa syukur. Jadi dalam segala hal nek menurut kula niku pada pokoknya prinsipnya adalah mampu mewujudkan syukur dalam diri kita. Nek wis syukur kondisi apapun niku enggak akan tergiur. Kondisi sing elek lho nggih, enggak akan tergiur. Sebab sing wonten niku syukur. Sebaliknya nek syukur niku dikurangi alias kufur, nah niku sing paling bahaya. Ono elek terjang pengen tasian. Tapi wong sing nek syukur rezeki titik niku lho sik alhamdulillah. Padahal dodolane durung payu belas to Mas. Iya, ditakoni, ya napa pasare sepi ta? Napa rame? Alhamdulillah. Loh, rame berarti? Mboten. Nah, tapi kan alhamdulillah dhisik. Nggih. Wangi lho ada orang yang mengucapkan alhamdulillah di awal niku wangi. Di saat sepi-sepinya seperti itu. Nggih. Di saat terpuruk pun tasik alhamdulillah. Ya Allah. Tapi wong Jawa iku apik kok Mas Isa. Nggih. Misale tiba ngoten nggih, sikile sing sebelah kiri. Iya. Oh, cek untung sing kiri, coba sing kanan. Nah, kadang ngoten. Dadi cek ana apik wong Jawa iku. Wonten buake tenan. Tangane sisih kecelakaan ngapunten misalkan patah tulang. Ya alhamdulillah sih coba karo-karo. Kadang ngoten Jawa. Cek ana apik wong Jawa. Karena selalu husnudzon. Nggih. Jadi yang pertama pada prinsipnya menurut kula untuk bisa mengasah potensi kebaikan kita, potensi takwa kita. Niku berarti harus lebih mengedepankan syukur. Nggih. Wis niku wae dikata-katane syukur. Kula pengen misalkan Pak Ali, saya tuh pengen sering atau pengen seneng syukur. Bagaimana caranya?
biasakanlah minimal nggih lesan kita mengucapkan hamdalah dalam kondisi apapun. Emang ya abot bojone kawerenge pol niku tetep alhamdulillah. Syukure ya apa? Lah iya. Ya Allah. Ya Allah, sampe mengkeret wangel niku nggih. Nggih. Gak diwahi, gak dimasakno karo bojone tetep alhamdulillah. Wah iku wangel golekane. Nggih. Mila niku dibiasakan dulu dalam lesan. Mungkin nek pun lesan niku sering hamdalah. Nggih. Dalam segala aktivitas masih kadang terpengaruh juga. Iya. Terpengaruh. Makanya ya Allah angel membiasakan kalimat thayyibah lebih hamdalah iku angel. Angel nggih. Sing ngono kuwi istighfar tok ngresulo tok. Astagfirullahaladzim lele. Dolan ae lho. Sambat ya. Nggih. Sing sering astagfirullah terus coba alhamdulillah. Saya itu juga sering ketemu dengan jamaah, ketemu dengan orang-orang yang sering seperti itu. Alhamdulillah didahulukan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Engka sampai duwite ceblok niku. Alhamdulillah. Gak kuat ta iki. Saking seringe hamdalah. Nggih. HP-ne kesingsal. Alhamdulillah. Bojone kari nang mall. Alhamdulillah. Terus gak usah balik sih. Gak balik. Turunan jopo akhirnya. Nggih, ngaten. Jadi niki pelajaran kita pada malam hari ini, walaupun Allah niki membiarkan kita memilih dua hal antara baik ataupun buruk, tapi di ayat berikutnya Allah memberikan gambaran nek apik iki lho sungguh beruntung. Nggih. Tapi lek melakukan potensi yang buruk lha iki lho khaba man dassaha. Sungguh merugi, rugi nek kita niku melayani potensi keburukan kita. Masya Allah. Mungkin manfaat. Amin, amin, luar biasa sekali ini Ustaz ya. Pilihan berada di tangan kita ini ya. Baik Ustaz, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz ya. Ada juga dari Instagram, juga dari WA. Ada dari Bu Uti Sudarwati di Surabaya ini ya. Assalamualaikum Ustaz dan Mas Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, semoga Ustaz Mas Ishak sehat dan panjang umur. Amin. Ngapunten badhe nderek tanglet nggih. Untuk amalan Rebo pungkasan meniko amalan surat mutlaknya dan baca surat Yasinnya dibaca di waktu nopo nggih? Mohon pencerahannya matur suwun. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh iya ya. Rebo pungkasan niki lak bulan Safar nggih. Akhir ini Ustaz ya. Nggih, akhir bulan Safar. Berarti kapan niki Mas Ishak? Dinten niki napa? Minggu depan ini Ustaz kayaknya. Rabu sekarang tanggal 23. Nggih. 23. Berarti Rabu depan mungkin nggih. Akhir apa ini? Bulan Safar. Safar ini Ustaz ya. Nggih. Jadi minggu depan ya. Sampai tanggal 30 ya untuk bulan Safar ini. Iya, sampai 31 Ustaz nggih. Oh 30. Oh 31. 29 atau 30 kan ngoten. 29 iya 29 Ya. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rebo Wekasan itu sebenarnya ngapunten, apakah ada dalil atau hadis dari Rasulullah? Tidak ada. Oke, jadi kalau misalkan ada yang bilang oh itu bid'ah misalkan gitu, mungkin ada benernya. Namun mayoritas kita juga melaksanakannya, termasuk saya. Ngapunten, bukan berarti kemudian sesuatu yang tidak berdasarkan pada Rasul itu berarti salah, mboten. Nah terus kemudian dari mana seperti ini? Saya kok lupa kitabnya, saya pernah baca itu. Jadi memang ada seorang ulama yang kasaf pada waktu itu. Beliaunya mendapatkan semacam ilham gitu ya. Atau lewat mimpi tapi ilham bahwa pada Rabu Wekasan itu atau Rabu Pungkasan di bulan Safar, Allah menurunkan berapa ribu bala atau penyakit di situ. Dan penyakit itu selama setahun. Oh, diturunkan selama setahun diturunkan sekali pada malam itu. Nah, kemudian dari situlah ulama tadi itu menyampaikan kepada murid-muridnya supaya kita tidak terkena bala atau terkena penyakit tersebut, mengamalkan ini kata. Akhirnya menyebar dari situ.
Bahkan ketika ditanya ulama yang mana yang menyampaikan itu pun masih ambigu. Masih Ngapunten, ambigu, ya. nggih. Nah, terlepas dari itu, kita melaksanakan niatnya apa? Pokoknya niat golek ridane Gusti Gusti Allah. Itu saja. Jadi enggak kemudian iki gak oleh iki gak berdasarkan Rasulullah. Mboten, kita enggak seperti itu kok. Mboten kemudian disikapi ini bid'ah, ini haram, ini batal, mboten itu. Jadi sing digoleki adalah golek ridane Gusti Allah. Ngoten nggih. Lah terus bacanya kapan? Kebanyakan membacanya adalah setelah sholat maghrib. Nggih. Mengapa kok setelah sholat maghrib? Sebab gampangnya wong wayahe kumpul, lebih-lebih wayahe jamaah niku adalah waktu sholat maghrib. Maghrib. Maghrib sampai isya, akhirnya kan ngoten. Sakjane, waktu yang lebih tepat ya tengah malam sakjane. Nggih. Di Rebo terakhir Malam, ya. di bulan Safar iku pas tengah wengi. Niku sing pas, Sing sae. sing sae. Tapi kan kita golek gampange. Lek keturun mboten saya. Sate nek niku. Wareken sate. Jadi kita golek gampange akhirnya setelah sholat maghrib jamaah. Ngoten. Nggih. Nah, terus yang dibaca apa? Mayoritas surat Yasin 3 kali. Nggih. Mayoritas. Jadi niatan pertama, niatan kedua, niatan ketiga. Kalau tidak salah niatan pertama itu supados napa niki panjang umur, tetap dengan umur tersebut bisa beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua tetap iman, tetap Islam. Kemudian yang ketiga niku murah rezekine. Adoh belaine. Niku niatannya seperti itu. Kemudian baca surat Yasin. Sebelum baca surat Yasin atau kadang sesudahnya orang-orang menambahkan. Ada yang sholat taubat dulu, baru kemudian sholat hajat, baru moco Yasin. Oh, Oke, ada yang dibalik Yasin dulu, baru kemudian sholat taubat, kemudian sholat hajat. Wonten sing enggak hajat, wonten sing tasbih. Nggih. Jadi niki hanya sebatas tambah-tambahan saja. Sekali lagi ngapunten, niatan kita tidak mempercayai pada malam itu adalah datang balak, bukan. Karena kita juga tidak tahu. Iya. Hanya ilmu kirologi, kira-kira kan ngoten. Karena berdasarkan niku wau. Cocologi ya. Cocok enggak cocologi. Maka niatan kita adalah golek ridane Allah supados memang bener kita dapat bentengnya Allah. Ngoten lho. Sing diniati ngoten niku. Berarti gak golek lihat napa golek lancar bahaya iki. Mboten kok ngoten. Pokoke golek ridane Gusti Allah niku mawon titik. Niat utama itu ya. Niat utama niku. Ngoten. Nggih, mungkin terjadi Wakasan ini 4 September ini Ustaz ya. 4 September. Iya, 4 September 2024 ini 30 Safar pertepatan. Baik, selanjutnya Ustaz ya. Ada dari Bapak Wiono ini ya. Nih Bapak Wiono ya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sholat berjamaah, tapi bolehkah melakukan sholat awabin di rumah dan sholat suruk ba'da sholat subuh di rumah? Matur nuwun dari Pak Wiono di Pandaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Buatan sholat jamaah subuh, tapi dari awabin atau apa niki sholat syuruk sendiri di rumah misalnya. Niki bagaimana? Buatan apa-apa. Tidak harus kemudian di masjid. Nek dilakukan di masjid memang itu jauh lebih baik. Oh, afdalnya ya. Nggih. Kelanten napa? Masjid niku sak apik-apike tempat untuk beribadah. Nang kono gak ono maneh nek gawe ibadah. Nek rumah kan gak yo digawe dangdutan, yo digawe pendidikan anake. Campur-campur. Yo kadang ngamuk-ngamuk barang macam-macam. Tapi nek masjid kan mboten, mesti sing apik-apik. Nggih. Karena masjid itu nggon sing apik. Sampai ada yang mengatakan tidak boleh di dalam masjid itu membunyikan alat musik. Ana sing ngoten. Masuk Masjid Al-Akbar niku setahu saya kok ndak boleh nih elektron barang ndak boleh. Tapi kalau musik-musik seperti Banjari, religi, rebana itu boleh. Tapi nih ono gitar, ono elektron barang ndak boleh. Menurut saya kok gitu. Saya pernah mau pinjem itu kemudian diwanti-wanti ndak boleh. Oh, ada aturannya. Ada aturannya. Tapi nih masih Banjari Habib Syayan itu boleh. Masih itu pakai Banjari itu. Sholawat. Iya, sholawat itu boleh. Ngaten gitu. Jadi menawi kok mboten jamaah te masjid
kita melakukan sholat sunnah di rumah, mboten napa-napa. Apakah ngeten iki mengurangi kualitas misalnya ngoten nggih. Kualitas ibadah. Nek kualitas ibadah enggak berkurang. Sing berkurang menawi lo ya pahalanya. Pahalanya Mesti beda. Antara yang berjamaah dengan antara di masjid kemudian dengan di rumah. Mengapa? Pahala niku berdasarkan kuantitas dan kualitas. Artinya bagaimana? Berdasarkan jumlah, tempat dan tingkat godaan. Tingkat godaan. Loh nggih Mas Ishak. Saya sering bilang ngapunten nggih ke santri dan mahasiswa. Kalau kita kuno wiritan ngapunten nggih, wiritan dan masjid. Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh niku gampil kula ngoten. Kegampangan. Mana alhamdulillah misalnya ngoten. Tapi cobalah jenengan wiritan ingat Allah. Ngapunten. Nek rumengan gang doli, misalnya ngoten. Coba ten gang doli, wiritano nek iso kula ngoten. Duh, sedih aku. Kula khawatir wiritane alhamdulillah. Tambah bersyukur ya. Lah niki sing susah. Kudu astagfirullah maneh. Astagfirullah tapi tangannya mek ndelok ngene. Astagfirullah, Allah, apa iki rek. Ditutup tapi sik ketok sing ngintip. Kan niku sing susah. Jadi ternyata berdasarkan tempat itu juga pengaruh. Ya Allah, tingkat godaannya. Nggih, tingkat godaan niku. Makanya pahala niku berdasarkan tingkat godaan niku. Nggih, Dan griya dikudo bojone, misalnya ngoten. Wah niku tingkat pahala tambah gede meneh niku. Ngeten Mbak Wiyana. Masyaallah, nggih. Terima kasih Mbak Wiyana ya. Ini dari siapa ini ya? Tidak ada namanya tapi tertulis Ibu Ruby nih ya. Ya, assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istiqomah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas serta Al-Fatihah dan ayat kursi masing-masing. Kadang 7 kali, 3 kali, 1 kali tergantung kondisi dan waktu. Efeknya saya kalau dapat bulian, hinaan dan fitnah saya tidak membalas. Kadang sabar, kadang marah tapi hanya mengadu sama Allah untuk diberi ketabahan dan kesabaran. Masya Allah Ustaz, dari tidak membalasnya saya orang-orang yang dolim pada saya akhirnya pada kena balasannya semua. Dan balasannya itu di luar ekspektasi saya. Ada akhirnya anak satu-satunya nggak punya keturunan, meninggal pula. Ada anaknya jadi murtadin, keluarganya berantakan, ada yang sakit parah, ada yang sebelum meninggal mengalami kelumpuhan total yang lama. Pokoknya mengerikan menurut saya. Nah, sampai saya berpikir segitu dahsyatnya dosa menyakiti hati orang. Di dunia ini saja sudah seperti itu, bagaimana di akhirat. Jadi membuat saya takut kalau perbuatan saya bisa menyakiti hati orang. Terus kadang saya malah berpikir ini ya, apa kalau ya ada yang menyakiti saya balas aja ya sedikit, yang ukurannya tidak melebihi dari sakit yang saya terima, agar orangnya tidak kena balasannya yang berlipat-lipat, karena kadang jadi kasihan. Soalnya saya punya bahan senjata ampuh untuk membalasnya, tapi saya memilih untuk diam, menutup air besarnya. Tapi justru karena saya selalu mengalah, jadi malah mengelunjak gitu. Padahal saya dapat kenikmatan juga, nggak merugikan dia. Hanya dengki aja yang orang-orang suka bully. Jadi sebaiknya apakah saya tetap terus mengalah atau membalas sedikit ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Panjang ini Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oke. Jadi ketika kita nek bahasa kiai-kiai biasanya ngeten. Pokoknya nek nyedak ten Gusti Allah. Nggih. Mesti nek ana apa-apa sing bantu adalah Gusti Allah. Bahasa kan ngoten. Nggih. Sing bantu sosok Gusti Allah, malaikat nggih akhirnya bantu juga. Nggih. Kalau kita niku berbuat yang baik Allah ridho, Nggih. kemudian ada yang menyakiti kita Allah gak ridho, niku sing paling bahaya. Nah, kiai-kiai lah sering seperti itu nggih. Para alim, para ulama ngoten niku. Jadi mungkin juga seperti itu, mungkin loh ya. Makanya dalam kehidupan itu tadi saya sampaikan di awal, in ahsantum li anfusikum. Nek api balasannya ya api, wa in asatum niki sing hati-hati. Nek berbuat buruk balasannya akhirnya jadi buruk. Tapi yang jelas pun ngantos kemudian kita niku mendoakan yang buruk kepada orang lain. Niku sing ndak boleh. Wis kersane mawon mengalir mawon. Enggak usah dibalas ya. Enggak usah dibalas. Meskipun sedikit. Nggih, terus guru kula, Gusti Allah mboten sare. Nah, niki. Kadang lak ngoten ada ungkapan nggih, Gusti Allah mboten sare. Artinya apa? Niku wae lho. Apapun yang kita lakukan akan kembali terhadap diri kita sendiri. Entah itu kapan kita ndak tahu.
kita perlu nggak mengasihi atau kasihan kepada orang yang justru malah berdampak kepada dirinya sendiri gitu ya Ustaz. Misalkan berbuat buruk kepada kita tapi kita sabar simpati, akhirnya, empati, seperti itu. harus sebenarnya Harus ya. sebagai wujud kebaikan sosial kita, sebagai wujud adab kita, kebaikan kita niku harus. Walaupun nanti orang akan menganggap misalnya lo ya, sama niku wis disio-sio kok cek pancet api ae neng wong. Gak salah ta misalnya ngoten. Biarkan saja orang berbuat apa atau berkata apa. Tetap ya kita sabar. Tidak apa-apa, tetap harus berbuat baik. Sampai kapan? Sampai belenger. Sak kuat-kuate pokoknya ngoten. Sampai mati. Makanya ada orang yang mesti tanya, "Kalau niku sabar harus sampai kapan?" Sak kuat-kuate. Karena tidak ada batasan-batasannya. Berbuat baik pun juga nggak ada batasannya. Sampai kapan? Sak kuate. Ya, masyaallah. Nek wis gak kuat nggih pun Gusti, kalau mboten kuat Gusti terserah panjenengan pun kula pasrah mawon. Nah, akhirnya ngoten. Enak ngoten nggih. Ya, nggih. Jadi yes pokoknya jangan sampai ndongokne elek. Wis anggaplah niku mungkin loh ya. Akibat dari yang pernah dilakukan dengan dirinya sendiri. Oh ya, saya baru ingat Mas Isat kitab wau sing nerangne rebukasan Kanzun napa nggih? Kok lali aku polean. Kitab napa niki? Kanzun Kok tadi lali Mas Isat? Kanzun Najah Wasurur. Kanzun Najah Wasurur. Niku wonten ten mriku. Kitab Kanzun Najah Wasurur. Tapi kalau kemudian ditelusuri niki sing aran sinten wis pokoke niku ten mriku wonten dijelaskan seperti itu. Dan itu ngapun hukumnya ndak wajib rebukasan. Bagi sing pengin mawon, enggak juga ndak apa-apa. Nggih, nanti kula khawatir jadi suatu kewajiban. Nggih, Kanjeng Nabi mboten nglampahi ngoten niku. Justru itu adat yang baik ya Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz ya dari Ibu Suparmi ini Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Misal salat subuh. Ya, misal salat subuh berjamaah terus pulang lanjut baca Al-Qur'an sama waktu salat suruh apa boleh? Pulang Mas Isat tadi. Misal ya salat subuh berjamaah terus pulang lanjut baca Al-Qur'an sama waktu salat suruh apa boleh? Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad mantun jamaah subuh, mantuk terus maca-maca sampai matahari terbit, mantun ngoten salat syuruk. Napa boleh? Ya boleh-boleh saja. Bagus niku. Bagus. Mboten kados kula mari subuh kadang ngantuk cian. Nggih. Niki alhamdulillah justru malah bagus. Subuh niku tidak dipakai untuk tidur ya. Terus ada perilaku yang positif, ada perbuatan yang bagus, ibadah, maca Quran atau nopo atau sholat atau nopo. Ini malah jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus saya sampaikan. Mboten napa-napa. Ten griya kula mboten napa-napa. Tidak harus di masjid. Terus misalkan seorang perempuan apakah juga harus di masjid? Tidak malah. Perempuan itu ngapunten. Kalau misalkan di masjid apakah boleh? Boleh. Tapi ketika dia masih muda harus dengan seizin suaminya. Nggih, nek sik muda harus dengan izin suami. Tapi nek pun sepuh, ukuran sepuh itu bagaimana? Sudah menopause. Sudah enggak ada nafsu itu ya. Nafsunya sudah mulai berkurang. Sampun makan saya sampaikan sudah menopause. Niku misalkan suaminya mboten mengizinkan, andaikan suaminya tidak dipamiti pun mboten napa-napa. Karena memang sudah menopause, wong gak sepiro terangsang. Nggih. Makanya di zaman Kanjeng Nabi pun perempuan-perempuan lebih banyak di dalamnya masing-masing untuk sholat. Dengan bukan berarti ngapunten loh, saya enggak nanti saya khawatir disalahartikan. Berarti wong wedok gak sana masjid, mboten ngoten, mboten. Tetap harus ada izin. Tetap izin nenggane suaminya. Andai kan sampeyan ngomong, "Gak usah, Dik. Aku mau dadi imam sampean." Itu malah lebih bagus lagi. Suaminya tidur ya. Masyaallah. Lho misale ngeten, bojo kula niku kan ngomong, "Gak usah, Dik, sampeyan gak usah nang masjid. Wis cukup imam ambek aku ae." Dadi bojone nang masjid dhisik, salat jamaah, terus mantuk salat malih. Itu juga jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Jadi ten griya dadi imam,
seorang suami kan juga harus jamaah di masjid, itu jauh lebih bagus, tapi angele setengah mati. Lah ya apa isak pembendo, maghrib pembendo. Iso wis gak usah salat ae sekalian. Ya apa lek. Tambah apotnya. Insyaallah. Itu jauh lebih bagus. Mantun sholat jamaah, kemudian salaman gantian. Tangan suami dicium, tangan istri juga dicium, terus dicium keningnya. Sampaikan, terima kasih sayangku, engkau luar biasa hari ini. Wah, aku langsung nang sirai teng. Maksudnya tentengnya apik Mas Isa. Ya, langsung kesun wayai. Ngaten, Suparmi. Dari Mbak Kunifa nih Ustaz ya, di Instagram ini. Assalamualaikum Ustaz dan Cak Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya, kenapa seorang hamba pasti selalu malas atau berat akan berbuat baik? Apakah ada hubungannya perbuatan dosa dan amal kebaikan? Mohon solusinya, terima kasih. Oke, matur suwun Mbak Kunifah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Jadi kalau menurut orang-orang Salafi, kalau kita males untuk beribadah, biasanya niku nek di ru'ya iku ana anune. Ana napa nggih? Khodame lah. Cek khodam. Lagi viral ya cek khodam. Terus ngoten terus. Jadi nek misalkan kok males ibadah, mesti ana sing gandoli. Setane niku ana sing gandoli. Dan niku tampak biasanya. Maksudnya tampak niku napa? Ketika di ru'ya itu biasanya atau di terawih itu ketok terus ngoten terus saya pun ke ahli ru'ya ya soalnya ya. Jadi apakah berkaitan dengan perilaku yang kita lakukan? Sangat berpengaruh. Makanya kalau kita kemudian bisa berbuat baik, iso ngelosno pikiran kita, iso ngelosno hati kita, ibadah itu enteng akhirnya. Sebaliknya punya sifat pendendam, pemarah misalnya ngoten, egonya tinggi, kemudian wis pokoknya ket delok wong ku elek tok ae, ibadah nggak akan nyaman. Makanya sampai ada yang bertanya ke saya, niku lho Pak Ali, ahli ibadah lho padahal kok sampai dibenci karo wong misalnya ngoten. Padahal ahli ibadah tapi omongannya gak bisa diatur, kudu ngamuk ae. Saya sampaikan gak jamin lho wong ahli ibadah kemudian bisa noto hati, gak jamin. Loh, terus dari mana? Ya dari perilaku sehari-harinya. Perilaku sehari-hari. Nek wis perilaku sehari-hari apik, kula yakin ibadah niku enteng rasane. Beban niku rada enteng gitu abot. Dirasani wong yo mesam. Gak paham soalnya. Ngomongnya bahasa Madura Mas. Dipisi wong bahasa Madura lho. Engki wong gak paham soalnya. Masyaallah. Nggih. Baik, terakhir ini Ustaz ya dari Ibu Suparmin lagi. Kalau sudah sholat syuruk, apa masih dianjurkan sholat duha Ustaz? Sudah sholat syuruk, apakah dianjurkan duha? Nggih. Karena beda amalan, beda judul, beda waktu atau gimana? Nah, waktunya juga beda. Jadi misalkan mantun syuruk langsung duha, mboten napa-napa. Langsung nggih mawon, mboten napa-napa. Kula pengine duha engken-engken mawon, misalnya ngoten. Kula tak layah-layah riyen mangkin mantun masak selesai terus duha mboten napa-napa juga. Jadi mantun syuruk langsung duha boleh, kita selingi dengan aktivitas sehari-hari boleh, baru kemudian duha. Niku sebuah pilihan kemauan, tapi yang jelas dua-duanya bagus. Masya Allah. Ya baik Ustaz, karena ini sudah terjawab semuanya dan juga waktu juga terbatas, mungkin kita bisa tutup dengan doa Ustaz. Nggih, mugi-mugi mawon sedanten kula panjenengan semuanya tetap pinaringan iman Islam. Amin ya Allah. Pinaringan istiqomah di jalannya Allah. Amin. Pinaringan sehat lahiriah batiniah. Amin. Pinaringan kathah sangune, amin. Kathah rezekine, barokah rezekine. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.